Apa dulu sama sini? Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Oke. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, tetap semangat. Yes, yes, yes. Selamat pagi muridku, apa kabar? Baik. Selamat pagi, guruku. Apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku, Selamat pagi, guruku. apa kabar hari ini semuanya? Baik, sehat, semangat, ramah, ceria, luar biasa, mantap. Oke, baik. Oke. Jadi hari ini, puji Tuhan, hari ini Tuhan mempertemukan kita lagi di sini, memberikan kita kesehatan sehingga kita hari ini dapat belajar dengan baik. Oke, baik. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hebat sekali, hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, mantap. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Baik, salah satu siswa maju ke depan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita lupa kita berdoa kepada Tuhan untuk memulai pelajaran ini. Baik, satu orang berdoa dulu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu mati. Amin. Oke, baik. Salah satu siswa maju ke depan atau di tempat saja kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai wujud cinta kecintaan kita terhadap negara dan bangsa Indonesia. Oke. Sila kita berdiri dan bernyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk
sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau bertanya kepada kalian dulu. Masih ingat dengan makna konotatif dan denotatif? Oke, baik. Jadi makna konotatif dan denotatif kita sudah belajar minggu lalu. Kali ini kita belajar tentang makna kata, makna atau kosakata yang baru yang belum kalian pahami. Baik. Sebelumnya kita lanjut, Ibu tanya kepada kalian dulu. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Ada. Apa saja itu? Ini. Ya. Kucing. Apa lagi? Kelinci. Oke, baik. Kalian pasti sayang kalian punya hewan peliharaan, toh? Kalian sayang? Kenapa kalian pelihara? Ya, karena banyak manfaatnya. Baik. Dan punya arti masing-masing dari hewan yang kalian pelihara itu. Oleh karena itu hari ini kita belajar tentang ini. Sama-sama kita baca tugas pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini kita bisa atau kalian mampu kita sama-sama membaca, mampu membaca kata-kata Serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Yang kedua, Sendiri mampu mengidentifikasi ide pokok dan teks serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks narasi. oke, baik, itu tujuan pembelajarannya, sehingga di akhir pembelajaran kalian semua mampu membaca kata-kata serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi ide pokok dan teks serta nilai-nilai yang terkandung di dalam teks narasi. Oke, nah, baik. Nah, sebentar kita mulai dengan pembelajaran yang berikut. Baik, ini Ibu ada bawa gambar, Ibu ada bawa gambar. Gambar ini menceritakan tentang cerita rakyat, cerita rakyat. Baik, Ibu kasih ke kalian lihat apa cerita rakyat, apakah ini? Ini gambar ini. Ini cerita rakyat apa ini? Sampurian. Oke. Cerita rakyat tentang Sampurian. Baik. Ada yang tahu cerita tentang Sampurian? Ya? Masa tidak tahu. Ayo, ada yang tahu? Siapa yang sudah pernah baca cerita Sampurian? Siapa yang sudah pernah baca? Belum, Iya. Kalian belum pernah baca Sampurian. Baik. Kalau begitu, gambar ini Ibu bagikan kepada kalian. Kalian menyimak dan membaca. Tapi sebelumnya itu, salah satu siswa maju ke depan untuk membacanya di depan, ya. Ibu bagi untuk kalian membaca. Oke. Baik, nanti seseorang atau seorang kawan maju ke depan untuk membacanya di depan. Baik, kita baca di depan. Semua dengar, dengar baik-baik, biar sebentar tahu makna apa yang tercantum di dalam cerita itu, makna yang kalian tidak tahu. Yang kalian tidak tahu, kalian cari di dalam cerita Sampurian itu. Baik, kita sama-sama mendengar. Legenda Sampurian. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama. Baik, terima kasih Grace.
sudah membacanya di depan kelas. Silakan duduk. Oke, baik. Kalian sudah mendengar? Sudah mendengar cerita tentang Sang Kuryang? Sudah. Sudah. Cerita tentang apa itu? Oke, tentang apa itu? Coba. Ya? Isi dari cerita itu tadi yang kamu dengar tadi itu tentang apa ceritanya? Kuryang. Iya? Iya, seorang. Pemuda yang anak Sang Kuryang. Iya, terus? Kesalahpahaman antara Sang Kuryang dan ibunya. Iya, kesalahpahaman antara Sang Kuryang dan ibunya. Tadi kelompok ini tadi siapa mana? Seorang pemuda bernama Sang Kuryang. Iya, seorang pemuda bernama Sang Kuryang. Ini, ayo. Siapa nih Ali? Cerita tentang apa tadi? Jawab saja. Cerita tentang apa tadi? Ayo. Iya, seorang anak ya. Ia membunuh ayahnya yang merupakan seekor Anjing. Oke, baik. Jadi itu cerita Sang Kuryang itu tentang seorang anak yang ingin menikah dengan ibunya sendiri. Baik, selain cerita Sang Kuryang itu, apakah ada cerita lain yang pernah kalian baca? Ada. Ya? Malin Bunda. Cerita tentang apa itu Malin Bunda? Anak yang durhaka kepada Iya, anak yang durhaka kepada ibunya. Oke, baik. Dan itu adalah cerita tentang Malin Bunda. Nah, kalian bilang durhaka. Apakah kalian tahu? Durhaka itu apa? tidak patuh. Tidak patuh. Durhaka itu artinya anak yang tidak patuh. Selain itu apa yang kalian baca? Ada kata apa yang kalian tidak tahu? Lusuh. Ya, kata lusuh. Apa artinya lusuh? Kita tahu? Lusuh artinya tidak semangat, tidak, mukanya tidak ceria. Itu lusuh, tidak segar. Itu. Baik. Jadi itu ada cerita yang kalian baca, kalian baca. Baik, kalau begitu kalau tidak ada lagi, ibu minta kalian duduk berkelompok. Kalian sudah duduk berkelompok ini, sudah duduk berkelompok. Kalian mengerjakan tugas, mendiskusikan kosakata yang ada di dalam teks yang ibu bagikan tadi, yang ibu bagikan tadi. Kalian mencari kosakata baru yang belum kalian pahami, yang belum kalian pahami. Ada sekitar 6 atau 7 kata yang ada di situ. Dan sekarang kalian mencari kosakata baru tersebut di dalam teks itu, teks ini Sang Kuryang itu. Oke, silakan. Ayo. Apa yang kalian dapat di dalam teks cerita Sang Kuryang itu? Sudah temukan? Sudah. Ya, kalian sudah menemukan, Ada berapa yang kalian temukan itu? Ada berapa? Ada? Ada yang 8. Ada yang 7. Kamu? 8. Oke, baik. Ada yang 7, ada yang 8. Baik, kita sama-sama lihat, Oke. Gary, temukan apa Gary? Kata apa yang Gary temukan? Di dalam cerita Sang Kuryang itu. Ya? Tintisan. Dia menemukan kata tintisan. Terus apa lagi yang temukan? Ya? Mengembara. Oke, di sana temukan tintisan mengembara. Terus ke sini ketemukan? Ya? Ya? Betapa. Apa lagi? Pembinangan. Kalau kelompok ini? Menjebol. Apa lagi? Ya? Menggelar. Apa lagi yang kalian temukan? Ya? Mendung.
ada berapa kata yang kalian temukan? Sekarang kalian cari artinya lagi. Sudah semua? Sudah? Oke, sekarang kita lihat arti dari setiap kata yang kalian temukan itu. Yang pertama tadi kalian temukan titisan. Titisan itu artinya apa? Ya, keturunan dewa. Yang kedua yang kalian temukan? Ya, mengembara. Mengembara itu artinya? Pergi tanpa tujuan atau pergi tanpa tidak tahu arahnya kemana. Terus yang ketiga yang kalian temukan apa yang ketiga? Bertapa. Iya, bertapa artinya Mengasingkan diri dari keramaian. iya, mengasingkan diri dari keramaian. Yang keempat yang kalian temukan peminangan artinya Melamar. ya, melamar. Yang kelima Membendung. membendung apa itu? Iya, batasan yang dibatas. Yang ke tujuh apa itu? Membentang. Yang kedelapan menjebol artinya ya, mencabut secara paksa. Oke, baik. Kata-kata tadi itu yang ada hanya di cerita Sang Kuryang yang ada pada zaman dahulu. Tapi sekarang kita jarang menemukan kata-kata seperti itu. Oke, titisan sudah tidak ada lagi. Oke, terus mengembara. Mengembara tidak lagi, orang bilang apa? Merantau. Toh, ada di mana? Ada di rantau. Tidak ada lagi bilang mengembara. Terus satu lagi, Minang. Minang tapi orang di sana di luar sana bilang Minang, tapi kita di sini melamar. Toh? Oke, baik. Dan itu adalah cerita Sang Kuryang. Baik, sekarang kita masuk ke yang berikut. Ibu membagikan lagi dalam kelompok. Kalian sudah dalam kelompok. Ibu bagikan lagi satu teks bacaan untuk kalian mencari kata-kata dan kata-kata yang kalian belum pahami. Oke, Ibu bagi lagi satu teks, kalian mengerjakannya lagi dalam kelompok. Oke, baik anak-anak. Ini Ibu berikan teks bacaan yang baru lagi. Bacaan yang baru lagi tentang minat dan bakat Eben. Minat dan bakat Eben. Kalian simak, kalian simak dan kalian mendengarkan lagi salah satu teman kalian untuk membacanya di depan. Carilah kata-kata yang belum kalian pahami, seperti tadi yang di Sang Kuryang tadi, cerita rakyat Sang Kuryang tadi Kalian cari kata-kata yang belum kalian pahami. Ibu bagikan teks dan kalian baca, menyimak sambil mendengarkan teman kalian untuk membacanya. Oke, baik, ini mari ke depan untuk membacanya lagi. Minat dan bakat Eben. Eben adalah siswa kelas 5 SD di Jawa Tengah yang memiliki minat dan bakat dalam menggambar. Baik, terima kasih Raini sudah membaca cerita tentang minat dan bakat Eben. Baik. Oke, sudah jelas semua? Sudah. Ya. Cerita tentang apa ini? Cerita tentang minat dan bakat Eben. Jadi Ibu sudah membagikan dengan itu, kalian sudah mendengarkan apa yang Raini baca tadi, sudah dengar. Jadi cerita itu kalian mencari ide pokok, ide pokok yang terdapat di dalam cerita tersebut. Ide pokok. Yang pertama ide pokok dan yang kedua itu mencari nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerita itu. Kalian mencari. Sudah mengerti? Sudah paham sampai di sini? Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya kepada Ibu. Nilai apa yang terkandung di dalam cerita
teks bacaan minat dan bakat Eben. Sekarang kalian mengerjakan dulu. Oke, silakan mengerjakan. Ibu lihat kalian ini tidak semangat kalian ini. Kita bangun, kita ice breaking dulu. Ayo, kita ice breaking dulu. Oke. Tapi harus baris, baris. Nah, kita baris. Oke. Santika dan kawannya ke belakang. Ini Andini dan kawannya ke belakang. Geser sedikit itu. Kursi kita ice breaking dulu. Lihat kalian makin mengantuk ini. Kita ice breaking sedikit. Oke. Ayo, ada. Kita tepuk semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Oke, es bikin. Jadi kebetulan sekarang kita musim hujan loh. Jadi kita buat es bikinnya tentang hujan. Ayo. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu-batu, hujan batu-batu, hujan batu-batu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pekerjaan kita sebelah. Ingat yang ibu beritahu tadi, dasar tadi mencari ide pokok dari cerita minat dan bakat Eben dan nilai-nilai yang terkandung. Saksikan hasil kerjanya. Oke, semua maju. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu ide pokok dari cerita minat dan bakat Eben. Eben adalah siswa kelas 5 SD di Jawa Tengah yang memiliki minat dan bakat dalam menggambar. Nilai-nilai minat dan bakat: 1. Bernalar kritis, 2. Berakhlak mulia, 3. Mandiri, 4. Kreatif. Oke, tepuk tangan untuk mereka sih. Oke, lagi. Kalian sudah dengar apa yang mereka presentasikan di depan? Sudah. Oke, kelompok mana yang mau menanggapi dari hasil kerjanya mereka, hasil kelompoknya mereka? Ada yang mau menanggapi? Apakah jawaban mereka sudah benar atau belum tepat dengan kalian? Ada yang mau menanggapi? Ayo kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Tidak? Tidak. Baik, jadi kelompok 1 sudah memberikan sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya mereka di depan. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Baik, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Oke, baik. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik. Jadi itu cerita minat dan bakat Eben itu bercerita tentang seorang anak yang sangat patuh kepada orang tua. Kelas berapa itu? Cita-citanya itu apa? Hasil karyanya itu apa? Hasil karya yang kamu baca tadi, hasil karyanya itu apa? Ayo pakai masker. Ya, ayo pakai masker. Hobinya itu menggambar. Hobinya itu menggambar. Terus ada lagi. Sebelum kita lanjut lagi. Dari cerita Santurian dan cerita minat dan bakat Eben. Kalau Santurian hobinya apa? Berburu. Sedangkan Eben hobinya menggambar. Iya. Jadi dua cerita itu punya kesamaan, sama-sama mempunyai minat dan guna. Satunya berburu, satunya menggambar. Oke, baik. Jadi itu adalah
hasil kerja kalian hari ini. Hasil baik. Semua jawaban yang kalian jawab tadi, kalian presentasi tadi itu sudah sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, baik. Jadi untuk kedepannya itu, kalian harus lebih rajin membaca lagi. Apa saja buku apa saja itu kalian harus baca. Lihat buku apa saja, jangan kamu hanya ambil buku kamu lepas, kamu yang lihat kamu taruh. Terus kamu yang lihat gambar kamu taruh. Jadi untuk kedepannya itu kalian harus lebih banyak membaca. Baik. Nah, sekarang ibu bagikan soal evaluasi untuk kalian kerja. Untuk kalian kerja evaluasi, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal evaluasi tentang materi apa yang kita pelajari hari ini. Kita pelajari hari ini. Oke, ibu bagikan soal evaluasi. Evaluasi. Oke. Silakan secara mandiri kalian mengerjakan soal tersebut. 5 soal saya kalian isi. Robek kertas berlengkap dan kalian mengerjakan soal itu. Ingat secara mandiri. Baik, sudah selesai. Dan sudah selesai. Jadi kita kumpul. Oke, kumpul pekerjaan. Sama kumpul. Oke. Sekarang kita lanjut dengan kesimpulan. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini itu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Hari ini itu kita belajar tentang apa? Oke, Aldi. Dalam memutuskan sesuatu, janganlah terburu-buru, apalagi dalam keadaan marah. Oke, jika kita memutuskan sesuatu perkara atau kejadian, janganlah kita buat dalam keadaan marah atau emosi, karena hasilnya akan tidak baik dan tidak bagus. Terus yang kedua, ya Grace. Sebagai anak kita harus patuh kepada orang tua. Iya, sebagai anak kita harus patuh terhadap orang tua. Siapa yang melawan perintah orang tua? Siapa yang biasa melawan perintah orang tua? Tidak boleh. Jadi kita harus kalau tak ada dan ibu yakin kalian juga pasti sesekali pasti melawan perintah orang tua. Yang baik. Jadi kalian sudah membaca melawan perintah orang tua itu tidak bagus. Jadi kalau membuat sesuatu tidak boleh dalam keadaan emosi. Baik. Oke, sekarang dengan senang kenapa kalian berdua? Baik. Pembelajaran kita belajar hari ini, pelajaran kita belajar hari ini dari pertama sampai dengan yang sampai dengan menit ini, detik ini. Apakah kalian suka? Suka. Suka tidak? Suka. Senang tidak? Senang. Jadi ibu senang, kalian juga senang dengan apa yang ibu ajarkan hari ini. Baik. Untuk pembelajaran berikutnya kita belajar tentang